Nama saya Rahmat. Dalam kehidupan ini, banyak hal yang saya tidak suka, dan hanya sedikit hal-hal yang saya suka. Banyak hal yang sangat membosankan bagi saya. Inilah kisah hidupku, di mana perjalananku berjuang melawan depresiku. Aku adalah anak kuliahan biasa, di mana aku bangun pagi, mandi dan bersiap untuk pergi kuliah. Dulu aku berpikir kuliah itu enak, seperti yang ada di film-film. Tapi pada faktanya, itu tidak nyata. Tanah Toraja, tempatku menempuh pendidikan, terkenal dengan satu minuman khasnya, yaitu kopi. Kopi Toraja terkesan sangat pahit, sama kayak kehidupanku saat ini, sangatlah pahit. Sehingga aku betul-betul bingung, hal apa yang bisa mempermanis kehidupanku ini. Kalau kopi ya tinggal ditambahkan gula. Tapi ini kehidupan. Apa yang kurang? Yang membuatku selalu bertanya setiap pagi, di mana aku akan mendapatkannya? Aku selalu sendiri, dan aku nyaman dengan kesendirian itu. Walau orang mengecamku adalah orang yang introvert, tapi aku nyaman. Hidup di kota bukanlah suatu perkara yang mudah, apalagi bagi saya, seorang perantau yang jauh dari orang tua. Terkadang saya berpikir, pada faktanya tidak ada yang benar-benar peduli kepada kita selain diri kita sendiri, yang membuat saya lebih percaya kepada diri saya sendiri daripada orang lain. Saya sangat senang menyendiri. Saya senang menyendiri dalam keramaian. Terkadang saya berpikir, ketika beramai-ramai, hal apa yang mereka bahas? Pasti membicarakan orang. Dan itu bukan hal baik untuk saya. Saya lebih senang dengan kehidupanku yang sekarang, di mana saya tidak perlu pusing memikirkan orang lain. Tapi saya juga tidak bisa membohongi perasaan saya, di mana dalam kesendirian itu saya juga membutuhkan orang lain. Aku bikin sini. Bang, enggak aja. Bagaimana kabarmu? Kenapa beberapa hari ini diam-diam kok? Kayak banyak sekali. Kayak banyak sekali masalah. Enggak aja, enggak apa-apa. Bagaimana? Ah, enggak. Pergi kan lah. Iya. Ada beberapa orang yang memang terkesan sering menegur saya. Tapi kembali lagi, saya adalah orang sendiri. Saya terkesan kaku dalam suatu percakapan. Walaupun saya juga mau akrab dengan Apa ya ini banyak sekali postingan saya lihat tentang bunuh diri. Kayak budak kebanyakan. Iya, kayak dia terpikir sekali dan sia-sia jadi dia punya cuma karena masalah-masalah tertentu. Bulat kayaknya, kayak cewek-cewek masih remaja-remaja sekali.
Terus tentang cinta lagi tuh. Iya. Baru ada yang minta uang ke orang lain, tapi baru orang lain nggak mampu. Langsung kayak cepat sekali ambil keputusan begitu. Seperti biasa, ketika kuliah selesai, aku langsung pulang ke rumah. Tidak mau membuang-buang waktuku di luar, buang-buang tenaga. Shalom. Shalom. Ya, selamat sore. Sore. Ya, kita tahu kita berkumpul di sini untuk melaksanakan PA. Ya, sebelum kita mulai PA kita, ada yang bisa pimpin dalam doa? Saya, Kak. Oh ya, silakan. Sebelum kita memulai PA kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu pada sore hari ini ya Tuhan, kami anak-anakmu datang mengucap syukur kepadamu bahwa karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan PA. Tuhan Yesus berkati kami dalam PA kami ini. Amin. Ya. Sore hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan atau siapa di sini yang mempunyai masalah hidup. Saya Kak. Ya, silakan. Saya itu bermasalah dalam uang kuliah. Saya merasa kasihan sama orang tua saya karena uang kuliah saya itu semakin semester ke atas itu semakin bertambah uang kuliahnya. Iya, jadi saya merasa terbebani sama orang tua saya. Jadi bagaimana saya harus membantu orang tua saya agar dapat meringankan beban mereka. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Pekerjaan orang tuanya? Petani. Petani ya. Ya. Ya, mungkin memang pasti persoalan anak-anak kuliah itu semuanya pasti hampir sama seperti itu. Nah, tetapi kita kan punya Tuhan. Ya, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan untuk kita semua. Jadi kalau misalnya masalah uang kuliah, ya mungkin hari ini tidak ada, mungkin besok lusa atau kapan saja Tuhan bisa membuka jalan. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa uang kuliahnya semakin banyak, pokoknya seperti itu, ya kita berserah saja kepada Tuhan. Iya, Kak. Ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, masih ada lagi? Saya Kak. Oh ya, Silakan. Shalom teman-teman. Shalom. Maaf ya terlambat. Ya. Kenapa Respo bisa terlambat? Tadi macet Kak, jadi saya terlambat. Ya, harusnya kalau misalnya Respo datang PA itu cepat-cepat supaya tidak terkena macet ya. Iya Kak. Nah ya. Ya silakan Satriana lanjut. Iya, begini Kak. Saya mengalami permasalahan dengan pacar saya, di mana dia itu terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga komunikasinya itu dengan saya sangat berkurang Kak. Kira-kira bagaimana solusinya Kak? Oh, jadi LDRan atau tidak LDRan ini? Tidak LDRan Kak, tapi dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi ceritanya kami ini dicekin ya. Iya Kak. Ya begini, kalau masalah pacar, ya kakak pribadi belum punya pacar, tapi ya kakak akan memberikan solusi seperti ini. Dalam sebuah hubungan pasti ada naik turunnya. Nah, Satriana ini dalam posisi turun, pacarnya tidak perhatian lah, pokoknya seperti itu. Nah, tapi Satriana dalam sebuah hubungan pasti ada namanya saling percaya. Itu yang Satriana harus tekankan. Kalau misalnya dia sibuk, it's okay, bilang saja ya saya percaya sama dia, tapi jangan terlalu percaya. Nah, mungkin bisa Satriana hubungi temannya kan memang dia sibuk atau bagaimana, tapi yang paling penting ialah harus percaya. Nah, pola hidup tuh aku malami toh, dia suka pola ini jadi maksudnya di sini toh kau kan dicuekin sama pacarmu gara-gara pekerjaan toh. Ya, harusnya kau tuh doakan semoga pacarmu tuh dikasih dikasih kekuatan untuk melancarkan pekerjaannya. Terus semakin setia sama kau, saling percaya lah begitu. Aku lebih memilih untuk tidur, menyendiri, beristirahat.
dengan segala beban yang ada di kepala. Aku lebih suka istirahat karena terkadang di situ aku mendapat kenyamanan. Kenyamanan yang tidak aku dapatkan di orang lain. Meskipun saya senang menyendiri, saya juga hanyalah manusia biasa, di mana saya juga memiliki teman. Saya memiliki seorang teman, di mana dia adalah orang yang ceria, sering memberikan saya motivasi, dan bahkan dia adalah orang yang aktif dalam persekutuan. Dia sangat baik orangnya, dan saya senang kepada dia. Gimana kok mak? Dari sini mau ke mana? Mau pergi ke temanku. Ada itu tadi teman mau cerita. Yang pulang pulang. Iya mak. Pergi mak dulu mak. Hari ini, Oke. saya telah membuat janji bersama teman saya itu untuk bertemu di tempat biasa saya menyendiri. Dia tahu di mana itu. Tentu maksud dan tujuan saya ajak dia bertemu. Saya berharap bisa berbagi cerita dan masalah saya kepadanya dan mengharapkan sebuah solusi darinya. Tadi ketemu kak. Aku lihat terlambat kak. Ya, Nah mau nanti kita ya kemarin. lagi mana sih? Yakin kok. Iya. Saya ada yang disembunyikan kok. Hah? Udah ada nih. Kan kau nggak pergi kayak kemarin. Bilang mau kok, ada pasti masalahmu ya. Bilang nih. Gini nih, Kenapa ya? mau kayak cerita tuh. Janji kok cuma baru aja ntar. Iya, enggak sih. Bilang nih. Ini kira-kira ini berpikir kak ngajak masuk di jurusan ini kan? Oh banyak sekali beban. Jadi memang udah hidup. Nah, Tuh kebayangkan saja saya masuk kurang sekali support dari orang tua. Lalu padahal sampai itu nggak sekali disupport, tapi ya maksudnya saya juga senang di jurusan gue tahu. Tapi itulah orang tua nggak mendukung. Ditambah itu betul lah bagaimana pembayaran kita semester ini. iya. Banyak sekali, jadi saya tadi mulai dari mana sudah ini? Nggak boleh ke begitu ramah. Nggak boleh ke mengeluh karena apa le? Di dalam kehidupan itu pasti ada terus itu masalah. Ada terus sih jalan keluarnya jadi. Jangan kok terlalu anukan dirimu begitulah. Ya, itu aja kata kau di posisi kau orang tuamu tidak dukung, baru ditambah lagi diberatkan dengan biaya kampus. Berat itu sudah biasa tuh kalau di kampus kayak malas-malas datang, tapi mau di apa sudah terlanjur malas tuh ya. Nah biar bagaimana besarnya masalahmu Rahmat, bukan cuma kau yang alami, banyak juga orang lain. Nah yang perlu kau anukan di sini tuh percaya kau sama Tuhan, ada terus juga ya jalannya. Nah biar bagaimana besarnya masalahmu, yang penting percaya kau tuh. Iya sih, tapi ya, kayak gimana ya? Sabar kau saja, itu yang paling utama, itu sabar. Lanjut, anu kita tinggal sendiri. Cerita nih, Gak apa-apa ini. enggak sih masalah apa lagi. Ini, nah, ada toh Orang siapa lagi? cewek. Oh cewek, masalah percintaan kali. Lama dikejar, perjuangkan, tapi sampai sekarang tuh ya nggak ada respon. Itu bingung kak, gimana ini mau lanjut atau berhenti? Aku bayangkan gitu, kalau kasih perhatian, dia respon sih tapi tidak ada, dia bilang
mau respon kasih kode kak, ayo kayak kita pacaran. Enggak, nggak respon begitu yang betul. Kenapa kayak banyak sekali kamu sama orang? Terlalu lebih ku deh. Pulang ke saya dulu lah, malam nih. Oh, Iya. iya. Hati kok. Yuk. Toh, percuma juga minta solusi dari orang lain. Pada akhirnya tidak ada orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Biar keluarga, teman, bahkan orang yang sudah saya percaya tidak ada yang bisa bantu. Saya butuh sekali tempat cerita, tapi kenapa juga masalah seperti ini datangnya? Wuh. Udah lah. Semuanya lah. Bukan ke Eropa. Mana anu? Rahmat. Udah pernah beli berapa hari lah? Oh, kan pindah sama kalian be. Berapa hari juga saya tahu kenapa. Oh iya kali. Iya kan dulu. Yuk. Pada waktu itu, setelah pertemuan kami, berulang kali dia mencoba untuk menghubungi saya. Dan saya hanya melihat telepon itu. Ya mungkin disebabkan karena kekecewaan saya kepadanya, membuat saya tidak ingin mendengar lagi suaranya. Tidak hanya sekali, dia menelpon saya berulang kali, yang membuat saya semakin merasa benci kepadanya. Ada kalimat yang ia katakan yang sangat membekas di kepala saya. Bagi saya itu sebuah tamparan kuat bagi saya. Perkataan itu selalu menghantui saya dalam pikiran saya, membuat saya tidak bisa tenang, bahkan gelisah yang sangat parah. Membuat saya mengambil langkah, melampiaskannya kepada minuman. Terkadang saya berpikir, mengapa saya tidak mengakhiri saja hidup saya? Bukankah lebih baik mengakhiri hidup saya? Karena dengan mengakhirinya akan mengakhiri semua persoalan ini. Saya tidak sanggup lagi untuk menanggungnya. Seperti botol yang pecah, begitu juga perasaan saya saat ini. Hancur berkeping-keping, di mana orang-orang yang seharusnya kita anggap dapat mengobatinya malah lebih menghancurkannya. Saya menjadi tambah bingung, menjadi tambah putus asa, dan ingin mengakhiri semuanya ini dengan mati. Kenapa? Ramat. Wih, bangun ku Ramat. Wih, Mat. Ramat. Mat. Mat, kenapa ku Mat? Ramat.
Ada satu hal yang terus mandir di kepalaku, adalah bagaimana aku yang mencoba mengakhiri hidup ini. Bukan masalah tentang iman, ataupun aku telah bersedih karena kekecewaanku. Siapapun bisa mengalaminya. Halo Res. Saya minta maaf sudah bikin kamu bikin pusing. Saya bingung kenapa bisa sampai depresi. Tapi terima kasih ya, berkat kau ya saya masih bisa ada saat ini. Sekali lagi terima kasih. Oh iya, kalau kau dengar VN ini, yuk ajaran panggil nanti ya kalau mau pergi ke PA. Saya rindu dengan persekutuan kita. Saya rindu kita ibadah bersama. Ya, ingat jangan lupa panggil saya kalau pergi ya. Dah. Beruntung jika ada seorang yang menyadari keadaanmu. Dan hal yang paling tersulit dari semua ini adalah memilih untuk meminta bantuan atau bunuh diri. Orang-orang seperti mereka banyak berada di sekitar kita. Tapi hanya kita saja yang kurang sadar untuk memperhatikan mereka. Mereka juga manusia biasa, butuh yang namanya orang untuk menemani mereka, menolong mereka melewati masa sulit mereka. Dalam keadaan depresi ini, kesulitan terbesar yang mereka alami adalah tentang bagaimana mereka mencari orang untuk berbagi rasa sakit itu. Jangan sampai mereka kebingungan dan tidak tahu kepada siapa mereka akan berbaginya, dan akhirnya menjadi putus asa dan frustasi. Semoga dari film ini kita menjadi sadar dan lebih peka lagi melihat situasi yang ada di sekitar kita, di mana banyak dari mereka yang membutuhkan perhatian kita. Untuk itu, marilah hidup untuk saling memperhatikan satu sama lain, karena tanggung jawab terbesar kita adalah kepada orang lain, untuk mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Ulang amin. Saya juga kamu harus tetap percaya sama pacar kamu, terus percaya sama Tuhan, selalu doakan dia, semoga dia menjadi pasangan yang tidak tahu.